Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Kasmin, nomor Stanbook 202263201 B4839. Saya semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum dari pejabat publik. Kedudukan hukum dari pejabat publik ini terdiri dari 4. Yang pertama, kedudukan hukum pejabat politik. Yang kedua, kedudukan hukum aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN. Kemudian yang ketiga, ada kedudukan hukum hakim. Dan yang terakhir, yang keempat, kedudukan hukum aparat badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama. A. Kedudukan hukum pejabat politik. Istilah jabatan politik ini dipergunakan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961, yaitu Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, istilah yang dipergunakan ialah pejabat negara. Pegawai negeri yang diangkat pejabat negara dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara, kecuali ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim Mahkamah Agung. Bagian B. Kedudukan hukum aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian bagian C. Kedudukan hukum hakim. Hakim adalah hakim pengadilan yang di lingkungan peradilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat publik judicial dari kekuasaan kehakiman, dan karena itu jabatan hakim bukan jabatan di bidang eksekutif. Berdasarkan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan berdasarkan pada penjelasan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Selanjutnya bagian D, kedudukan pegawai badan usaha milik negara. Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara, karyawan BUMN tidak lagi tunduk pada ketentuan kepegawaian PNS dengan bunyi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Kedua, bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.